skill dan civic disposition. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah yaitu pendidikan PPKN SD. Sebelum masuk materi, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami dengan saya sendiri, Alessia Jingga Palasti dengan tim akhiran 208. Saya Adri Rijam dengan akhiran NIM 215. Saya Brenda Viola Sapitri dengan akhiran NIM 221. Saya Patali Jayadi dengan akhiran NIM 207. Saya Azia Lestari dengan akhiran NIM 194. Saya Amanda Moza Salsabila dengan akhiran NIM 209. Jadi itulah anggota kelompok kami. Simak videonya sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi pertama yaitu civic knowledge. Civic knowledge atau pengetahuan kewarganegaraan berkaitan dengan apa yang seharusnya diketahui oleh warga negara. Oleh karena itu, civic knowledge sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara untuk membentuk individu yang smart dan good citizenship atau warga negara yang cerdas dan baik. Maka terlebih dahulu harus menguasai pengetahuan, kemudian direfleksikan dalam perilaku atau perbuatan sehari-hari. Civic knowledge atau pengetahuan kewarganegaraan merujuk pada pemahaman tentang hak, kewajiban, tanggung jawab sebagai warga negara dalam suatu negara. Ini mencakup pengetahuan tentang sistem politik, hukum, sejarah, dan nilai-nilai yang mendasari kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang beberapa komponen dari civic knowledge. Yang pertama ada pengetahuan tentang sistem politik dan pemerintahan. Pemahaman tentang struktur pemerintahan atau eksekutif, legislatif, dan yudikatif, proses pemilihan umum dan partisipasi politik, peran lembaga-lembaga negara seperti DPR, DPD, dan Mahkamah Konstitusi. Yang kedua ada pengetahuan tentang hukum dan konstitusi. Pemahaman tentang Undang-Undang Dasar 1945, hak asasi manusia dan kewajiban warga negara, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, yang ketiga ada pengetahuan tentang hak dan kewajiban warga negara, yaitu hak untuk memilih dan dipilih, kewajiban membayar pajak dan mematuhi hukum, serta hak untuk mendapatkan pendidikan dan kesehatan. Yang keempat ada pengetahuan tentang sejarah dan budaya, pemahaman tentang perjuangan kemerdekaan Indonesia, nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara, keberagaman budaya dan etnis dalam Bhinneka Tunggal Ika. Nah, yang terakhir ada pengetahuan tentang isu-isu global dan lingkungan. Pemahaman tentang isu-isu global ini seperti perubahan iklim, perdamaian dunia, dan hak asasi manusia, serta tanggung jawab. Halo semuanya, di sini saya akan membahas terkait materi tentang strategi meningkatkan civic knowledge atau pengetahuan kewarganegaraan. Civic knowledge adalah pemahaman tentang hak, kewajiban, serta sistem politik dan hukum yang berlaku dalam suatu negara. Untuk meningkatkan civic knowledge ada beberapa strategi yang penting dilakukan. Yang pertama yaitu melalui pendidikan formal dan non-formal. Maksudnya pendidikan formal ini bisa kita melalui pelajaran di sekolah maupun perguruan tinggi. Sementara pendidikan non-formal bisa melalui pelatihan atau workshop yang diadakan di masyarakat. Kedua yaitu kampanye publik. Media massa dan media sosial dapat dimanfaatkan untuk menyebarkan informasi yang benar dan akurat mengenai isu-isu politik kewarganegaraan. Lalu yang ketiga yaitu partisipasi aktif dalam masyarakat. Dengan terlibat langsung dalam kegiatan sosial seperti organisasi kemasyarakatan atau gotong royong, seseorang akan memahami dan merasakan langsung pentingnya menjadi warga negara yang baik. Melalui ketiga strategi ini diharapkan warga negara tidak hanya tahu tentang hak dan kewajibannya, tetapi juga mampu mengambil bagian dalam membangun demokrasi yang sehat. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang civic skill atau keterampilan kewarganegaraan. Civic skill adalah kemampuan yang diperlukan agar seseorang bisa berpartisipasi secara aktif dan efektif dalam kehidupan masyarakat dan negara. Keterampilan ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama keterampilan intelektual dan keterampilan partisipatif. Keterampilan intelektual ini seperti kemampuan berpikir kritis,
kritis, menganalisis masalah sosial, dan merancang solusi. Contohnya yaitu menyusun dialog dengan anggota DPRD dalam menanggapi isu-isu politik. Lalu yang kedua yaitu keterampilan partisipatif, seperti kemampuan bekerja sama, berkomunikasi secara efektif, dan menggunakan hak serta kewajiban sebagai warga negara. Misalnya, melaporkan tindak kejahatan kepada pihak yang berwajib. Dengan memiliki civic skill ini, warga negara akan lebih mampu menyuarakan pendapat, memahami proses demokrasi, serta terlibat dalam kegiatan sosial dan politik secara aktif dan bertanggung jawab. Nah, itu dia penjelasan saya tentang strategi meningkatkan civic knowledge dan pentingnya civic skill dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Alpan Ali Zahiri. Tonton terus guys. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang civic skills. Civic skills atau keterampilan kewarganegaraan merujuk pada kemampuan yang diperlukan oleh individu untuk berpartisipasi secara efektif dalam kehidupan masyarakat dan demokrasi. Keterampilan ini mencakup kemampuan untuk berpikir kritis, berkomunikasi dengan baik, bekerjasama, dan mengambil tindakan yang bertanggung jawab dalam konteks sosial dan politik. Ada beberapa komponen dalam civic skills. Yang pertama yaitu keterampilan kognitif. Dalam keterampilan kognitif ini ada 3 poin utama, yaitu berpikir kritis. Berpikir kritis ini adalah kemampuan untuk menganalisis informasi, mengevaluasi argumen, dan membuat keputusan yang rasional. Yang kedua adalah pemecahan masalah. Pemecahan masalah ini adalah kemampuan untuk mengidentifikasi masalah, mencari solusi, dan mengambil tindakan yang tepat. Yang ketiga adalah pengetahuan kewarganegaraan. Pengetahuan kewarganegaraan ini mencakup pemahaman tentang hak, kewajiban, dan proses demokrasi. Komponen yang kedua yaitu keterampilan partisipatif. Dalam keterampilan partisipatif ini ada 4 poin penting. Yang pertama yaitu komunikasi. Komunikasi ini adalah kemampuan untuk menyampaikan ide dan pendapat secara efektif, baik secara lisan maupun tulisan. Yang kedua adalah kerjasama. Kerjasama ini adalah kemampuan untuk bekerja sama dengan orang lain dalam mencapai tujuan bersama. Yang ketiga adalah kepemimpinan. Kepemimpinan ini adalah kemampuan untuk memimpin dan menginspirasi orang lain dalam kegiatan sosial dan politik. Yang keempat adalah advokasi. Advokasi ini adalah kemampuan untuk mempromosikan dan memperjuangkan perubahan sosial ataupun kebijakan publik. Yang selanjutnya adalah pentingnya civic skill dalam kehidupan masyarakat. Civic skill memiliki peran yang sangat penting dalam masyarakat, terutama dalam 3 hal. Yang pertama yaitu adalah memperkuat demokrasi. Warga yang memiliki keterampilan kewarganegaraan yang baik dapat berpartisipasi secara lebih efektif dalam proses demokrasi seperti pemilu, debat publik, dan pembuatan kebijakan. Yang kedua adalah meningkatkan kualitas hidup. Keterampilan ini membantu individu untuk berkontribusi pada masyarakat. Mereka menciptakan lingkungan yang lebih adil, baik, aman, dan sejahtera bagi masyarakat. Yang ketiga adalah mengatasi masalah sosial. Dengan kemampuan berpikir kritis, kerjasama yang baik, warga dapat lebih efektif dalam mengatasi masalah sosial seperti kemiskinan, ketidakadilan, dan diskriminasi. Selanjutnya adalah cara mengembangkan civic skill. Cara mengembangkan civic skill ini ada 4. Yang pertama yaitu dalam pendidikan kewarganegaraan. Sekolah dan intuisi pendidikan memiliki peran penting dalam mengajarkan pengetahuan dan keterampilan kewarganegaraan seperti civic skills. Yang kedua adalah berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan politik. Bergabung dengan organisasi masyarakat, partai politik, atau kelompok advokasi dapat membantu mengembangkan keterampilan partisipatif. Yang ketiga adalah diskusi dan debat. Terlibat dalam diskusi dan debat tentang isu-isu sosial dan politik dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan komunikasi kita. Yang keempat adalah pelatihan dan workshop. Mengikuti pelatihan ataupun workshop tentang kepemimpinan, advokasi, dan keterampilan lainnya dapat membantu kita dalam mengembangkan civic skill.
Selanjutnya adalah contoh penerapan civic skill dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu kampanye lingkungan. Seorang warga yang peduli terhadap lingkungan dapat menggunakan keterampilan advokasi untuk mempromosikan kebijakan ramah lingkungan. Yang kedua, partisipasi dalam pemilu. Warga yang memiliki pengetahuan tentang kewarganegaraan yang baik akan lebih memahami pentingnya partisipasi dalam pemilu dan dapat membuat keputusan yang lebih informasional. Contoh yang ketiga yaitu dalam kegiatan sosial. Warga ataupun organisasi masyarakat yang bekerja sama untuk membangun fasilitas umum seperti taman atau perpustakaan desa adalah contoh penerapan keterampilan kerjasama dalam kepemimpinan. Mungkin hanya itu materi yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh kawan saya. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana sih cara mengembangkan civic skill dan contoh penerapan civic skill di sekolah dasar. Seperti yang kita ketahui, civic skill adalah kata lain dari keterampilan kewarganegaraan. Civic skill atau keterampilan kewarganegaraan adalah kemampuan yang dibutuhkan oleh warga negara untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan bernegara, termasuk dalam politik, kebijakan publik, dan juga masyarakat sipil. Keterampilan ini meliputi pemahaman tentang pemerintahan, hak dan kewajiban sebagai warga negara, serta kemampuan untuk berdiskusi, berargumen, dan juga mengambil keputusan dan bertanggung jawab. Nah, bagaimana sih cara mengembangkan civic skill itu? Nah, di sini ada 4 cara untuk mengembangkan civic skill. Yang pertama yaitu pendidikan kewarganegaraan, yang kedua berpartisipasi dalam kegiatan politik dan sosial, yang ketiga diskusi dan debat, yang terakhir adalah pelatihan dan workshop. Nah, yang pertama adalah pendidikan kewarganegaraan. Sekolah dan institusi pendidikan memainkan peran kunci dalam membentuk civic skill atau keterampilan kewarganegaraan siswa. Melalui mata pelajaran seperti pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, siswa tidak hanya mempelajari hak dan kewajiban sebagai warga negara, akan tetapi juga mengembangkan kesadaran akan nilai-nilai demokrasi, hak asasi manusia, dan juga keadilan sosial. Nah, contohnya kan di sekolah itu ada pembelajaran berbasis proyek atau yang kita kenal dengan PJBL. Nah, pembelajaran berbasis proyek seperti membuat poster tentang toleransi atau presentasi mengenai sistem politik, yang dimana hal ini dapat membantu siswa untuk memahami konsep kewarganegaraan secara lebih praktis. Yang kedua yaitu partisipasi dalam kegiatan sosial dan juga politik. Nah, keterlibatan aktif dalam organisasi masyarakat, partai politik, atau kelompok advokasi memperkuat kemampuan siswa untuk berkolaborasi, bernegosiasi, dan juga memimpin. Nah, contoh nyatanya misalnya siswa mengikuti ekstrakurikuler pramuka atau Palang Merah Remaja atau yang dikenal dengan PMR, yang dimana hal ini dapat melatih keterampilan kepemimpinan dan kerja tim. Nah, contohnya misalnya di sini guru mengadakan debat kelas dengan topik seperti apakah pemilihan ketua kelas itu harus melalui voting? Nah, di sini hal ini dapat melatih siswa untuk menyampaikan argumen logis dan menghargai perbedaan pendapat satu sama lain. Nah, guru juga bisa menggunakan metode diskusi kelompok, yang dimana diskusi kelompok mengenai isu-isu seperti perundungan atau bullying atau dampak media sosial yang dimana hal ini dapat membantu siswa dalam memahami perspektif berbeda. Yang terakhir yaitu pelatihan dan workshop. Pelatihan khusus tentang kepemimpinan, advokasi, public speaking, atau manajemen proyek dapat memperkuat civic skill atau keterampilan kewarganegaraan siswa. Contohnya misalnya guru mengadakan pelatihan public speaking, yang dimana hal ini dapat mempersiapkan siswa untuk lebih percaya diri saat presentasi atau berbicara di depan umum. Selanjutnya, contoh penerapan civic skill di sekolah dasar. Yang pertama yaitu ada kampanye lingkungan. Seorang warga yang peduli terhadap lingkungan dapat menggunakan keterampilan advokasi untuk mempromosikan kebijakan ramah lingkungan. Contohnya misalnya di lingkungan sekolah, siswa dapat mengadakan kampanye peduli lingkungan dengan membuat poster edukatif tentang pentingnya menjaga kebersihan,
mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, serta mengadakan kegiatan gotong royong membersihkan lingkungan sekolah secara rutin. Nah, dengan demikian mereka belajar menggunakan keterampilan advokasi secara nyata demi menciptakan kebijakan kecil di lingkungan sekolah yang lebih hijau dan juga sehat. Nah, yang kedua yaitu partisipasi dalam pemilu. Warga yang memiliki pengetahuan kewarganegaraan yang baik akan lebih memahami pentingnya partisipasi dalam pemilu dan dapat membuat keputusan yang lebih informasional. Nah, misalnya contohnya di sekolah itu siswa dapat berpartisipasi dalam pemilihan ketua kelas sebagai bentuk simulasi dari proses demokrasi. Dengan memahami pentingnya suara mereka, siswa akan lebih bertanggung jawab dalam memilih calon pemimpin sesuai dengan visi dan misi yang membawa perubahan positif, sehingga mereka terlatih membuat keputusan yang bijak dan berdasarkan informasi yang jelas. Yang terakhir yaitu kegiatan sosial. Nah, organisasi masyarakat yang bekerja sama untuk membangun fasilitas umum seperti taman atau perpustakaan desa adalah contoh penerapan keterampilan kerjasama dan kepemimpinan. Nah, contoh nyatanya misalnya di lingkungan sekolah, guru mengadakan kegiatan seperti kerja bakti, membangun pojok baca di sekolah, atau menggalang dana untuk membuat tempat sampah terpilah, dan juga mengajak siswa untuk bergotong royong membersihkan lingkungan sekolah, yang dimana hal ini menunjukkan bagaimana siswa dapat belajar bekerja sama dalam kelompok dan menunjukkan jiwa kepemimpinan. Dalam proses tersebut, mereka saling berbagi tugas, mengambil inisiatif, dan membangun kesadaran bahwa kontribusi kecil dapat membawa dampak besar bagi lingkungan sekitar mereka. Sekian yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, dengan saya Abdulin Jam dengan akhiran NIM 215 akan menjelaskan tentang civic disposition, karakter atau sikap kewarganegaraan. Tonton video di bawah ini ya. Civic disposition merupakan salah satu komponen pendidikan kewarganegaraan. Civic disposition diterjemahkan sebagai watak, sikap, atau karakter kewarganegaraan. Dan ada juga yang menyebutnya sebagai nilai kewarganegaraan atau civic value. Watak kewarganegaraan, civic disposition, merupakan dimensi yang paling substansif dan esensial dalam mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Dimensi watak atau karakter kewarganegaraan dapat dipandang sebagai muara dari pengembangan kedua dimensi sebelumnya. Dalam pedoman pengembangan silabus mata pelajaran PPKN, diuraikan bahwa tujuan mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan adalah untuk mengembangkan kompetensi sebagai berikut. Yang pertama adalah memiliki kemampuan berpikir secara rasional, kritis, dan kreatif, sehingga mampu memahami berbagai wacana kewarganegaraan. Yang kedua, memiliki keterampilan intelektual dan keterampilan berpartisipasi secara demokratis dan bertanggung jawab. Kemudian yang ketiga adalah memiliki watak dan kepribadian yang baik sesuai dengan norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat serta bernegara. Sedangkan menurut Cholisin 2005, karakter kewarganegaraan atau civic disposition merupakan sifat-sifat yang harus dimiliki setiap warga negara untuk mendukung efektivitas partisipasi politik, berfungsinya sistem politik yang sehat, berkembangnya martabat dan harga diri dan kepentingan umum. Karakter dikembangkan melalui tahap pengetahuan atau knowing, aging, menuju kebiasaan atau habit. Hal ini berarti karakter tidak sebatas pada pengetahuan. Menurut William Kilpatrick, seseorang yang memiliki pengetahuan tentang kebaikan belum tentu mampu untuk bertindak sesuai sepengetahuannya itu kalau ia tidak terlatih untuk melakukan kebaikan tersebut. Karakter tidak terbatas pada pengetahuan. Karakter lebih dalam lagi, menjangkau wilayah emosi dan kebiasaan diri. Dengan demikian, diperlukan 3 komponen karakter yang baik, yaitu yang pertama adalah moral knowing atau
pengetahuan tentang moral. Yang kedua, moral feeling atau perasaan tentang moral. Dan yang terakhir adalah moral action atau perbuatan bermoral. Hal ini diperlukan agar peserta didik mampu memahami, merasakan, dan mengerjakan sekaligus nilai-nilai kebajikan. Menurut Ratna Mawangi 2007 mengemukakan 3 hal yang berlangsung secara terintegrasi dalam pembentukan karakter anak, yaitu yang pertama adalah anak mengerti baik dan buruk, mengerti tindakan apa yang harus diambil, mampu memberikan prioritas hal-hal yang baik. Yang kedua, mempunyai kecintaan terhadap kebajikan dan membenci perbuatan buruk. Yang ketiga adalah anak mampu melakukan kebaikan dan terbiasa melakukannya. Pendidikan karakter di Indonesia didasarkan pada 9 pilar karakter dasar. Nah, ke-9 pilar karakter dasar tersebut ialah yang pertama adalah cinta kepada Allah dan semesta beserta isinya. Yang kedua adalah tanggung jawab, disiplin, dan mandiri. Yang ketiga jujur. Yang keempat hormat dan santun. Yang kelima kasih sayang, peduli, dan kerjasama. Yang keenam adalah percaya diri, kreatif, dan kerja keras dan pantang menyerah. Yang ketujuh adalah keadilan dan kepemimpinan. Yang kedelapan adalah baik dan rendah hati. Serta yang kesembilan adalah toleransi, cinta, damai, dan persatuan. Sifat-sifat warga negara yang dapat menunjang karakter berpartisipasi dalam urusan-urusan kewarganegaraan atau publik diantaranya adalah keberadaan, yaitu menghormati yang orang lain, menghormati pendapat orang lain meskipun tidak sepaham, mendengarkan pandangan orang lain, serta menghindari argumentasi yang mengakibatkan bermusuhan, sewenang-wenang, emosional, dan tidak masuk akal. Kemudian yang kedua adalah menghormati hak-hak orang lain, yaitu bahwa mereka memiliki suara yang sama dalam pemerintahan dan sama-sama di mata hukum. Kemudian yang ketiga adalah menghormati hukum, yaitu berkemauan mematuhi hukum, bahkan ketika ia tidak menyepakatinya. Kemudian yang keempat adalah jujur, yaitu berkemauan untuk memelihara dan mengekspresikan kebenaran. Kemudian yang kelima, berpikiran terbuka, yaitu mempertimbangkan pandangan orang lain. Kemudian yang keenam adalah berpikir kritis, yaitu kehendak hati untuk mempertanyakan kebenaran berbagai macam posisi termasuk posisi dirinya. Kemudian yang ketujuh adalah bersedia melakukan negosiasi dan berkompromi, yaitu kesediaan untuk membuat kesepakatan dengan orang lain meskipun terdapat perbedaan yang sangat tajam atau mendalam. Sejauh hal ini dinilai rasional dan adanya pembenaran secara moral untuk melakukannya. Kemudian yang kedelapan adalah ulet atau tidak mudah putus asa, yaitu kemauan untuk mencoba berulang-ulang untuk meraih satu tujuan. Sembilan adalah berpikiran kewarganegaraan, yaitu memiliki perhatian dan kepedulian terhadap urusan publik atau kemasyarakatan. Yang ke-10 adalah memiliki perasaan kasihan, yaitu mempunyai kepedulian agar orang lain hidupnya lebih baik, khususnya terhadap mereka yang tidak beruntung. Kemudian yang ke-11 adalah patriotisme, yaitu memiliki loyalitas terhadap nilai-nilai demokrasi konstitusional. Yang ke-12 adalah keteguhan hati, yaitu kuat untuk tetap pada pendiriannya ketika kata hati menuntutnya. Yang ke-13 adalah toleran terhadap ketidakpastian, yaitu kemampuan untuk menerima ketidakpastian yang muncul karena ketidakcukupan pengetahuan atau pemahaman tentang isu-isu yang kompleks. Kemudian yang terakhir adalah mengembangkan fungsi demokrasi konstitusional yang sehat. Karakter ini mengarahkan warga negara agar bekerja dengan cara-cara damai dan legal dalam rangka mengubah undang-undang yang dianggap tidak adil dan bijaksana. Yang termasuk dalam karakter ini antara lain
Yang pertama adalah sadar informasi dan kepekaan terhadap urusan-urusan publik. Yang kedua, melakukan penelaahan terhadap nilai-nilai dan prinsip-prinsip konstitusional. Yang terakhir, memonitor keputusan para pemimpin politik dan lembaga-lembaga publik dalam penerapan nilai-nilai dan prinsip-prinsip konstitusional dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan apabila terdapat kekurangannya. Sekian penyampaian materi dari kami. Semoga apa